Pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di kolong tol Becakayu berencana melakukan pembunuhan berantai. Halo pemirsa, saya Reza Nadia. Kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap. Semanggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 Bantuannya 87 jajaran kuda 86. Pemirsa, selain menghabisi AYR, pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di kolong tol Becakayu, Bekasi, Jawa Barat juga berencana menghabisi 2 korban lainnya. Usai beraksi, pelaku yang lulusan Amerika selalu tersenyum. Pelaku bersama seorang wanita yang diduga AYR menunggu lift pada sebuah apartemen di kawasan Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pelaku dan korban tiba pada lantai yang dituju. Usai menghabisi korban, pelaku menurunkan jasadnya menggunakan lift. Saat bertemu pengguna lift lainnya, pelaku tersenyum karena diduga sudah merasa puas setelah menghabisi korban. Pelaku yang pernah kuliah di Amerika sakit hati kepada korban dan beberapa teman lainnya dalam satu komunitas. Pelaku menargetkan 2 korban lainnya. Pembunuhan ini sudah direncanakan. Target awal merupakan perempuan berinisial H, namun karena sulit dihubungi akhirnya berpindah ke korban AYR yang jasadnya dibuang di kolong tol Becakayu, Bekasi. Modus pelaku berpura-pura mengajak korban membuat podcast. Pelaku dan korban adalah hubungan pertemanan yang baik karena pelaku dan korban pernah satu komunitas di J-Army dan sama-sama menjadi penyiar di J-Army. Yang melatar belakang sakit hati itu apa, Bang? Untuk yang melatar sakit hati adalah karena pelaku merasa dikhianati oleh korban dan beberapa teman pelaku. Pelaku menjalani pemeriksaan kejiwaan. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Sementara itu, pembunuh seorang pria di sebuah hotel di Semarang, Jawa Tengah tertangkap saat kabur menuju Demak. Pelaku sakit hati karena korban mengencani pacarnya. Pelaku pembunuhan seorang pria di Semarang, Jawa Tengah tertangkap. M. Najib tertangkap saat berusaha kabur menuju Demak. Polisi juga menangkap T, kekasih pelaku. Peristiwa berawal saat pelaku menemukan tanda merah di tubuh kekasihnya. T pun menjelaskan tanda tersebut dari teman pelaku yang akhirnya tewas, Rizal Anggriawan. Dibakar rasa cemburu, pelaku memanggil korban hingga terjadi perkelahian dengan senjata tajam pada sebuah hotel di kawasan Dadap Sari. Melihat korban bersimbah darah, pelaku dan temannya mengantar korban ke rumah sakit Karyadi hingga akhirnya tewas. Ya, saya yang nyuruh, saya mobil teman saya, kan saya ketakutan itu waktu darahnya udah banyak, saya ketakutan, saya telepon teman saya suruh antar ke... Darah itu merah apa hijau? Merah, Pak. Usai beraksi, pelaku kabur sebelum akhirnya tertangkap. Barang bukti senjata tajam disita. Najib ini bertanya kepada teman wanitanya, mengapa ada tanda khusus di bagian tubuhmu? Oleh kawannya atas nama Nurul. Tasya, ulangi, atas nama Tasya, itu memberikan penjelasan bahwa ini adalah hadiah dari orang lain kemarin. Nah, itulah kemudian yang membuat si Najib emosi, kemudian meminta saudara Tasya untuk mengundang korban untuk datang ke hotel tersebut. Polisi menyelidiki kasus ini termasuk memeriksa pacar pelaku yang juga menjadi penyebab perkelahian pada sebuah hotel tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra melaporkan. Satuan Narkoba Polres Asahan menangkap kurir sabu seberat 1,5 kg di rumahnya di Kecamatan Pulau Rakyat, Asahan, Sumatera Utara. Istri pelaku yang tidak menyangka suaminya menyimpan narkoba menangis histeris.
Pelaku berinisial DI dibekuk Satuan Narkoba Polres Asahan di rumahnya di Desa Pulau Rakyat Asahan, Sumatera Utara. Polisi menemukan sabu yang disimpan di bawah meja makan terbungkus plastik hitam. Istri pelaku sontak menangis histeris menyadari sang suami ternyata seorang kurir narkoba. Pelaku langsung menggelandang ke Mapolres Asahan berikut barang bukti 1,5 kg sabu. Pelaku mengaku mendapat sabu dari temannya yang dikendalikan dari salah satu lapas. Benar, pelaku tersebut ditemukan dengan adanya BB di lokasi di TKP. Sehingga kita lakukan penangkapan, kemudian penyitaan BB, dan selanjutnya kita bawa ke Satres. Tersangka ini jaringan, pengedar, atau bandar, Bu? Ini masih kita dalami. Dari Tanjung Balai itu dari siapa? Itu siapa? Kenalnya dari mana? Melalui telepon. Tersangka terancam hukuman minimal 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan. Kerap dijadikan lokasi transaksi narkoba, sebuah rumah dan kamar kos di Sawah Besar, Jakarta Pusat digerebek petugas gabungan. Namun rencana penggerebekan diduga bocor karena tidak ada satupun pengguna maupun pengedar yang tertangkap. Petugas gabungan menggeledah sebuah kamar di Jalan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Petugas menemukan sisa kemasan narkoba jenis sabu yang tersimpan di bawah kasur. Tak hanya kamar kos, sebuah rumah yang tak berpenghuni juga digerebek petugas gabungan. Namun razia narkoba ini diduga sudah bocor karena tak ada satupun pengguna dan pengedar yang tertangkap di lokasi. Barang bukti timbangan elektrik, bong, dan plastik klip disita. Ya, kita banyak temukan bong dan plastik ya. Timbangan, bahkan ada timbangan. Kebanyakan orang luar. Kita sudah bertanya, sudah survei, tanya sama warga, kebanyakan orang luar. Razia narkoba akan terus dilakukan di kawasan Sawah Besar. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Perampokan di warung kopi di kawasan Kembangan, Jakarta Barat viral di media sosial. Para pelaku yang terekam kamera CCTV mengancam korban dengan menggunakan senjata tajam. Rekaman CCTV memperlihatkan sejumlah orang menggunakan senjata tajam mendatangi sebuah warung kopi Jalan Haji Ewah, Kembangan Selatan, Jakarta Barat. Para pelaku yang ingin mengambil telepon genggam milik korban mengancam dengan senjata tajam. Korban sempat menghindar dan berhasil menyelamatkan handphonenya. Perampokan terjadi pada pukul 4 dini hari dan para pelaku berjumlah 6 orang menggunakan 3 sepeda motor. 3 pelaku yang membawa senjata tajam langsung mengancam korban. Sementara 3 pelaku lain menunggu di atas motor sembari memantau situasi. Pelaku sempat merusak CCTV dan menggasak sejumlah botol bensin eceran serta uang ratusan ribu rupiah dari tempat penyimpanan uang. Saya bilang, lu mau baca gua, ada CCTV, lu mau ditangkap CCTV ini sama polisi gitu kan. Nah, terus dia tuh ngincar CCTV, dijatuhin dulu, baru ngincar saya lagi ke atas. Gak lama kemudian dia langsung pada kabur. Cuma sempat dibanting doang, dijatuhin. Supaya ngilangin jejak lah. Pelaku ada berapa orang? 6 orang? Iya, yang 2 bawa ini celurit, yang 3 duduk di motor nungguin yang ini, yang 1 bawa pisau. Korban telah melaporkan kasus perampokan ke polisi. Berbekal rekaman CCTV, polisi mengetahui identitas pelaku yang kini diburu. Seiring maraknya tindak kriminal, polisi mengingatkan warga termasuk pemilik usaha untuk memasang kamera pengawas. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang sales menjadi korban pencurian setelah tasnya digasak pelaku yang berpura-pura berbelanja di salah satu toko di Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku menggondol uang tunai belasan juta rupiah yang disimpan di dalam tas korban.
Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pencuri masuk ke salah satu toko penjual bahan campuran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku tampak mengamati lokasi sekitar serta sebuah tas yang berada di sampingnya. Seorang sales yang memindahkan tas miliknya tidak luput dari pantauan pelaku yang berpura-pura berbelanja. Pelaku langsung mengambil tas yang disimpan di atas laci jualan dan kabur. Korban menyadari tasnya raib setelah mengambil uang tagihan senilai 2 juta rupiah di meja kasir. Itu tas siapa itu yang dicuri? Tasnya Seles. Tas Seles? Iya. Oh, Seles itu di sini, orang di sini juga? Iya. Oh, itu uangnya untuk apa? Itu uangnya kurang tahu, Mika pembayaran ku kasih kayak juga kemarin. Berapa? Sekitaran 2 juta yang nota pertamanya. Terus? Kalau yang di tas itu berapa isinya? Iya. Yang di tas berapa isinya? Nah, aku tahu juga apa yang di tas berapa isinya. Memang, tapi banyak-banyak isinya dalam? Iya, kayaknya. Oh, berapa orang masuk itu pelakunya? Sendiri, Pak. Korban kehilangan uang belasan juta rupiah yang akan dipakai untuk membayar barang jualan. Berbekal rekaman CCTV, korban berharap jajaran Polsek Manggala segera menangkap pelaku. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin melaporkan. 3 penumpang tewas setelah sedan menabrak bagian belakang truk tronton di ruas Jalan Tol Solo Kertosono, Sragen, Jawa Tengah. Diduga kecelakaan terjadi karena sopir hilang konsentrasi hingga menabrak kendaraan lain. Tiga jenazah warga Kedung Tuban, Blora, Jawa Tengah diserahkan pihak Rumah Sakit Umum Daerah Sragen pada keluarga setelah pemulasaran untuk dimakamkan. Korban mengalami kecelakaan di Jalan Tol Solo Kertosono kilometer 528 bersama 3 penumpang lain termasuk sopir dalam perjalanan dari Yogyakarta menuju Blora. 3 penumpang lain termasuk sopir mengalami luka sementara mobil sedan rusak parah. Berapa, Pak? Yang meninggal 3 orang. Yang dirawat ini, yang Pak? dirawat 2, sopir 1 sopirnya 1. Jumlah 6. Ya. Hasil penyelidikan polisi, mobil yang mengalami kecelakaan melaju di belakang truk tronton. Kecelakaan terjadi menjelang pukul 1 dini hari. Kronologi kejadiannya saat itu atau semula KBM truk tronton berjalan searah dengan KBM atau kendaraan sedan limo. Namun demikian untuk posisinya yang truk tronton itu di depan dan limonya di belakang. Jadi menjelang kejadian ya, diduga untuk pengemudi kendaraan mobil sedan limo ini hilang konsentrasi, akhirnya membentur bagian belakang sebelah kanan. 3 korban luka hingga kini masih menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara polisi baru memeriksa sopir truk tronton. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso melaporkan. Sementara itu, rombongan pengendara motor gede Chef Juna mengalami kecelakaan tunggal di Situbondo, Jawa Timur dalam perjalanan ke Pulau Bali. Chef Juna sempat dirawat di rumah sakit karena luka di pipi. Dalam foto yang beredar di media sosial, Chef Juna menjalani perawatan di IGD Rumah Sakit Abdurrahim Situbondo setelah terlibat kecelakaan di jalur Pantura Situbondo. Chef Juna terlibat kecelakaan tunggal dalam rombongan motor gede. Polisi sempat melakukan pemeriksaan pada Chef Juna dan teman-temannya di rumah sakit. 1 orang anggota rombongan mengalami luka di tangan. Namun rombongan Chef Juna menolak ditangani Polantas Polres Situbondo. Baik-baik aja. Korban cuma mengalami luka ringan? Ya, cuma hanya di pipi aja. Itu pun dia melanjutkan perjalanan kalau dia nggak berkenan untuk ditangani sampai dari pihak kepolisian. TKP-nya dan? Informasi di Bandengan, tadi petugas ke sana cek ke sana, ternyata kendaraan juga sudah nggak ada, sudah dibawa sama krunya dia. Setelah menjalani perawatan medis sekitar 2 jam di Rumah Sakit Abdurrahim Situbondo, rombongan Chef Juna melanjutkan perjalanan ke Pulau Bali. Chef Juna bersama rombongan motor gede melakukan touring dari Jakarta menuju Bali. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad melaporkan. Penyelundupan puluhan ribu ekor baby lobster senilai 1,3 miliar rupiah dari Surabaya ke Singapura melalui Bandara Juanda, Surabaya digagalkan TNI Angkatan Laut Lanudal Juanda, Jawa Timur.
Seorang tersangka diamankan dan kasusnya terus didalami TNI Gabungan, TNI AL Lanudal Juanda, dan Bea Cukai. Lebih dari 25.000 ekor baby lobster jenis pasir dan mutiara yang akan diselundupkan dari Surabaya ke Singapura melalui Terminal 2 Bandara Internasional Juanda Surabaya berhasil digagalkan TNI Angkatan Laut Lanut AL Juanda, Jawa Timur. Penyelundupan baby lobster senilai 1,3 miliar rupiah digagalkan berkat kerjasama TNI Angkatan Laut Lanudal Juanda dan Bea Cukai Juanda dengan memperketat pengawasan barang seiring informasi intelijen soal pengiriman benih baby lobster ke Singapura. Melalui pemeriksaan X-ray, petugas mengamankan seorang tersangka asal Jember, Jawa Timur. Berikut barang bukti, yakni lebih dari 25.000 ekor benih lobster dalam kemasan plastik yang dimasukkan dalam styrofoam dan koper. Untuk penangkapan itu kita laksanakan di X-ray ya. Setelah dilihat dari Bea Cukai bahwa ada barang yang mencurigai di dalam X tersebut, kemudian dilaksanakan pendalaman dan ternyata itu adalah BBM. Tujuannya dari Surabaya mau dibawa ke Singapura melalui pesawat batik ya. TNI Angkatan Laut dan Bea Cukai terus mengembangkan kasus untuk membongkar penerima dan pemesan barang dari Singapura. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra melaporkan. 3 warga asing menjadi sasaran komplotan jambret di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Terakhir beraksi, para pelaku merampas uang tunai hingga $11.000 atau sekitar 150 juta rupiah. 8 komplotan jambret ditangkap kepolisian sektor Penjaringan, Jakarta Utara. Para pelaku mengincar warga asing sebagai korbannya saat sedang berjalan sendiri. Ketika beraksi, para pelaku berbagi peran. 5 orang menjambret, 3 lainnya sebagai penanda barang hasil kejahatan. Terakhir beraksi, para pelaku merampas uang tunai hingga $11.000 atau sekitar 150 juta rupiah. Para pelaku tertangkap di tempat terpisah. Barang bukti 2 motor, HP, tas, uang tunai, dan jam tangan disita. Jadi korbannya itu ada 3 warga negara asing. Yang satu pertama di TKP pertama itu orang India, berprofesi sebagai guru dengan inisial WN. Lalu di TKP kedua itu di Pluit Timur dengan WNA Spanyol. Nah, WNA Spanyol ini sedang liburan di Indonesia, lalu dia dijambret. Yang ketiga ada WNA dari Austria berinisial RT korbannya dan bekerja sebagai karyawan swasta di Indonesia. Para pelaku terancam 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Korban tewas akibat tragedi Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur kembali bertambah menjadi 134 orang. Revano Dwi Afriansyah, 17 tahun, meninggal dunia setelah 21 hari dirawat di Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang. Korban meninggal dunia akibat tragedi Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur kembali bertambah 1 orang. Jumat pagi, Revano Dwi Afriansyah mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang. Aremania berusia 17 tahun tersebut meninggal dunia setelah 21 hari dirawat di rumah sakit. Kabid Pelayanan Medis RSSA Malang, Iwayan Agung mengatakan Revano tidak pernah lepas dari ventilator karena cedera otak dan patah tulang, dada, dan navikula. Kedatangan jenazah Revano Aremania asal desa Ngebruk, Kecamatan Sumber Pucung disambut isak tangis keluarga dan teman almarhum. Usai disemayamkan dan disolatkan di rumah duka, korban dimakamkan di pemakaman desa setempat. Kondisi keluarga Revano masih syok dan trauma berat. Kondisi pasien kami tidak mengetahui secara persis. Jangankan saya, orang tuanya pun juga tidak mengetahui. Karena kalau mengetahui harus menunggu panggilan dari dokter, itu hanya diberi batas waktu sekitar 5 menit. Itu aja. Jadi yang jelas
kondisi pasien di ICU itu mulai dari awal masuk hingga akhir seperti almarhum adik Rifanu ini memang tidak sadar. Korban merupakan siswa kelas 3 SMK Negeri 4 Malang, jurusan Desain Grafis. Di mata keluarga, guru dan teman, almarhum dikenang sebagai Aremania sejati yang kerap menonton laga Arema. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah dan Saif Hajarani melaporkan. Aset senilai 145 miliar rupiah lebih milik bandar judi online terbesar di Medan, Apin Bakim, disita polisi. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sekap.